Shalom, umat sekalian. Jumpa kembali di konten pendalaman ajaran bersama dengan saya Hendy, dan pada hari ini kita akan bersama-sama akan mempelajari satu tema yaitu relasi dalam keluarga gitu ya. Jadi temanya akan seputar tentang keluarga dan gimana sih apa sih yang Tuhan mau dalam keluarga kita sebagai orang-orang percaya. Dan tentunya saya nggak sendirian, saya bersama dengan Kak Elsa ya. Saya manggilnya Kak Elsa ya, benar ya? Iya benar. Shalom Kak Elsa. Shalom Kak Hendy. Iya, gimana kabarnya? Puji Sehat-sehat? Tuhan, sehat. Sehat-sehat ya. Ya puji Tuhan, kita hari ini akan seperti yang saya mention tadi, hari ini kita akan bersama-sama ya bahas tentang keluarga. Jadi harusnya cukup friendly temanya ya, nggak seperti tema-tema yang sebelumnya yang mungkin cukup berat gitu ya. Nah kali ini kita akan membahas tentang keluarga. Sebelum itu kita akan bersama-sama untuk berdoa. Saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu. Engkau menyertai kami, memberkati kami sehingga kami dalam keadaan yang baik, penuh dengan sukacita, dan kami bersama-sama akan belajar suatu tema mengenai relasi dalam keluarga. Biarlah apa yang Engkau mau ajarkan kepada kami, biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara melalui anak-Mu Kak Elsa. Biarlah pendalaman ajaran ini boleh benar-benar menjadi pelajaran yang baik bagi kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, mungkin saya boleh sedikit jelaskan sedikit ya, maksudnya keluarga yang kita akan bahas ini adalah keluarga dalam artian keluarga misalnya ayah, ibu, anak begitu ya. Mungkin kalau misalnya kita dalam komunitas gitu, kadang-kadang kan kita sebutnya ini keluarga gitu kan. Nah kalau ini memang koridornya itu adalah tentang keluarga family gitu ya, ayah, ibu, dan anak-anak gitu ya. Dan bisa disebut juga sebenarnya itu adalah sebuah komunitas gitu ya, komunitas kecil di dalam sebuah masyarakat. Dan bisa jadi atau bukan bisa jadi, ya memang pasti adalah semua komunitas itu berangkatnya itu dari sebuah keluarga gitu ya, keluarga inti. Nah Kak, boleh dijelaskan nih gimana apa sih yang akan kita bahas atau latar belakangnya gimana sih buat kita supaya biar kepalanya nggak dingin gitu ya, kita manasi dulu kepalanya. Gimana Kak? Apa itu maksudnya keluarga? Gimana sih yang harusnya yang Tuhan kehendaki? Oke. Yang tadi Kak Hendy sudah sebutkan ya. Jadi memang keluarga yang kita maksud ini adalah mengarah ke keluarga inti. Ya. Yang dimana terdapat ayah, ibu, dan anak gitu ya. Keluarga ini adalah sebuah komunitas yang terkecil yang tentunya kita tahu bersama dalam lingkungan masyarakat. Nah, meskipun keluarga itu merupakan komunitas terkecil, tetapi keluarga ternyata memiliki peran yang begitu penting. Coba, mungkin Kak Hendy bisa bantu sebutin. Apa itu? Sorry. Pentingnya keluarga gitu, terkhususnya di dalam mengambil peran di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam lingkungan. Apa ya? Ini pengalaman pribadi nih. Boleh. Pengalaman pribadi. Mungkin lebih ke gini. Gimana sih caranya kita berinteraksi dengan orang gitu berinteraksi dengan ya, orang. Kadang-kadang kalau misalnya kalau sebagai anak kecil yang nggak tahu apa-apa, pastinya kayak ngomong sama orang gitu aja, itu kan nggak tahu ya gimana caranya gitu, yang sopan kayak gimana gitu. Nah belajarnya itu memang awalnya memang kan kita dari keluarga gitu ya. Iya, benar sekali. Jadi memang keluarga itu adalah wadah. Keluarga itu adalah wadah untuk apa? Mengajar, mendidik, bahkan juga bertumbuh yang tadi Kak Hendy sebutkan. Ketika kita mau berinteraksi dengan orang di luar pun, ya kita pasti mulainya dari keluarga kita sendiri. Nah, dalam keluarga sendiri itu juga ada hal yang paling penting, terkhususnya dalam membangun karakter seseorang gitu ya. Jadi di dalam keluarga, landasan anak itu mulai dibangun.
dan juga dikembangkan. Jadi mulai semuanya itu dari keluarga. Ya. Lalu nanti mulai berkembang ke lingkungan, semakin besar. Ya. Nah, pada umumnya setiap kita itu inginlah memiliki keluarga yang Ya. harmonis, Benar, keluarga benar. yang baik. Di dalamnya itu ya rasa kasih sayangnya itu dapat lah. Terasa gitu ya. Tapi sering kita jumpai bahwa keinginan tersebut tidak semuanya bisa didapatkan gitu. Ada beberapa keluarga yang justru mengalami kondisi yang tidak harmonis. Tidak ada kasih sayang di dalam keluarga tersebut, yang ada justru keributan, perpecahan antara satu dengan yang lain. Nah, ada beberapa penyebab gitu, alasan yang menyebabkan satu hubungan dalam keluarga itu tidak harmonis. Antara lainnya yaitu rasa mengasihi yang kurang, lalu sulit untuk menghargai orang lain, komunikasi yang kurang. Nah, contoh-contoh ini yang akhirnya membuat relasi di dalam keluarga yang harusnya erat justru semakin renggang. Dan yang pada akhirnya nanti kalau ada sedikit masalah, ya ucuk-ucuk nanti ribut yang membuat perpecahan di dalam sebuah keluarga. Nah, Kak, yang tadi Kak Elsa sebutkan itu, ini sebuah hal yang sangat menyedihkan gitu ya. Apalagi nih bukan saja keluarga non-Kristen, tetapi keluarga Kristen pun juga mengalami kondisi yang seperti ini gitu. Jadi sangat miris gini. Nah, kenapa tadi saya mengatakan bahwa hal ini sangat menyedihkan? Bahkan bagi Allah pun ini sangat menyedihkan gitu. Apalagi keluarga tersebut sampai hancur, bahkan berakhir berpisah. Kok Allah sampai membenci hal tersebut? Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Maleakhi 2 ayat 16 dikatakan begini. Aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, dan juga orang yang berselubungkan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Jagalah dirimu, jangan berkhianat. Jadi sudah jelas bahwa Allah itu membenci hal tersebut. Nah, harus kita ingat bersama bahwa keluarga adalah desain Allah. Jadi kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28, di situ dikasih tahu bahwa Allah ketika menciptakan manusia, di situ Allah memiliki satu tujuan yang sangat luar biasa, di mana ayah, ibu dan juga anak itu memuliakan Allah. Jadi kita melihat bahwa Allah itu betul-betul mendesain keluarga dengan begitu indah gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya dalam keluarga mengalami perpecahan, keributan yang akhirnya pisah, itu tentunya menyedihkan hati Tuhan gitu ya. Nah, Kak, jika hal ini terjadi, itu tentunya yang tadi dikatakan bahwa sudah berlawanan dengan keinginan Allah gitu ya. Karena Allah itu menghendaki setiap keluarga-keluarga yang ada di bumi itu memiliki relasi yang baik antara satu dengan yang lain, di mana di dalam satu keluarga satu sama lain hidup saling menolong, saling mengasihi, saling menghargai, saling percaya satu sama lain. Tidak justru di dalam keluarga cuek-cuekan, lalu ya udahlah itu masalahmu, saya nggak mau peduli gitu. Nah, itu kan yang sangat menyedihkan banget. Nah, di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 dikatakan begini. Hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Nah, berarti sudah jelas bahwa memang relasi terkhususnya di dalam keluarga itu ya harus terbangun dengan baik, harmonis gitu. Yang tadi disebutkan ada saling mengasihi, saling menolong, saling menghargai. Seperti itu, Kak. Jadi Allah betul-betul menghendaki relasi dalam keluarga itu terbangun dengan baik gitu. Terkhususnya hubungan itu terbangunnya sangat utuh. Jangan sampai ada perpecahan. Perpecahan boleh terjadi, tetapi tidak sampai keluarga tersebut pisah. Nah, itu kalau pisah kan. Kalau perpecahan tadi maksudnya Kak Elsa gimana? Perpecahan boleh terjadi maksudnya kalau ada konflik gitu ya. Nah, itu argumen, nanti gitu. kita akan ada hal tersebut di poin yang berikutnya gitu ya. Jadi kita lanjut di yang berikutnya. Mungkin saya sih udah ada pertanyaan tapi kayaknya
terlalu lompat ke maksudnya ke konklusinya langsung. Jadi saya tahan dulu aja, saya simpen untuk Baik. nanti. Jadi jangan di skip dulu videonya, jangan kemana-mana, kita lanjutin aja. Ada pertanyaan yang kedua Kak. Jadi gini, kan tadi itu semua adalah harapannya Tuhan, harapannya Allah kepada keluarga. Bahkan bukan hanya keluarga orang percaya aja, maksudnya semua keluarga ya Tuhan menghendakinya seperti itu, yang harmonis, yang komunikasinya baik, yang penyayang, rendah hati gitu ya, saling menghargai dan kawan-kawan. Nah pertanyaannya, kenapa kok Tuhan menghendakinya seperti itu? Apa yang Tuhan harapkan dari keluarga yang harmonis ini tadi? Apa sih tujuannya Tuhan? Oke, alasan mengapa gitu ya Allah menghendaki relasi dalam keluarga terbangun dengan begitu harmonis, terkhususnya ini keluarga Kristen ya. Alasan yang pertama, karena membangun keluarga yang harmonis adalah sebuah bentuk ibadah yang memuliakan Tuhan gitu ya. Jadi dalam kesempatan pengajarannya Rasul Paulus, dia memberikan nasihat pengajaran kepada anak rohaninya yang bernama Timotius untuk disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus gitu ya. Nah di sini Rasul Paulus berkata di dalam suratnya, yaitu 1 Timotius 5 ayat 4, bahwa jika ada seorang janda yang memiliki cucu dan anak, haruslah mereka berbakti kepada orang tua atau neneknya. Sebab itu merupakan yang berkenan kepada Allah. Nah bahkan jika seseorang gitu ya tidak berbakti kepada sanak saudaranya, apalagi tidak memelihara seisi rumahnya gitu ya, maka orang tersebut lebih buruk dari orang yang tidak beriman gitu. Nah jadi memang kita sebagai orang yang beriman ya, kita harus membangun relasi hubungan antara satu sama lain itu sebagai bentuk ibadah kita yang memuliakan Tuhan gitu. Dari pesannya Rasul Paulus, kita melihat bahwa memelihara keluarga di dalam rumah, membangun keluarga yang harmonis itu merupakan suatu ibadah yang berkenan kepada Allah. Jadi itu alasan yang pertama mengapa Allah itu menghendaki relasi dalam keluarga terbangun dengan begitu harmonis, dengan begitu baik. Gitu. Mungkin malah ini aku terbesitnya adalah bahkan pelayanan yang utama ini adalah pelayanan ini malahnya, pelayanan keluarga. Bayangin aja kalau misalnya kita sudah pelayanan sedemikian rupa, melayani Tuhan di gereja, dipakai Tuhan begitu ya, tapi kita nggak bisa mengurus, merawat keluarga kita, membawa keluarga kita kepada Tuhan, itu malah jadi lebih buruk dari orang yang tidak beriman gitu ya. Jadi buat apa yang pelayanan di gerejanya kalau memang keluarganya nggak diurus gitu ya. Oke. Ini cukup menjadi ini ya reminder yang keras buat kita semua sih. Oke, boleh Kak lanjut lagi. Oke, sekarang lanjut ke alasan yang kedua gitu ya. Karena membangun keluarga yang harmonis itu merupakan perintah Tuhan gitu ya. Nah di dalam 10 hukum yang kita tahu di dalam kitab Keluaran gitu ya, Tuhan kan memerintahkan orang Israel untuk menghormati orang tua. Dikatakan bahwa supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah kemudian kita melihat juga di dalam perjanjian baru itu pun sendiri, Rasul Paulus mengutip perintah tersebut untuk memberikan pengajarannya kepada jemaat yang ada di Efesus. Kita bisa melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Di situ dikatakan bahwa mereka diperintahkan untuk menghormati orang tua mereka, karena menghormati orang tua adalah satu perintah yang penting. Gitu. Jadi begini Kak, kita mau menghormati orang tua saja sulit, bagaimana yang sudah jelas-jelas di depan mata kita sulit, bagaimana dengan Tuhan yang tidak kita lihat gitu ya. Makanya di sini diingatin gitu bahwa kalian harus menghormati orang tua gitu, karena orang tua itu kan merupakan wali dari Tuhan gitu kan ya. Oke, lanjut. Nah, dan juga di sini dikatakan bahwa para ayah, bapak-bapak juga, bahkan orang tua, baik itu ibu gitu juga ya,
itu jangan membangun amarah anaknya, tetapi didiklah mereka semua dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bahkan ketika orang tua mengajari anak-anaknya harus dilandaskan dengan kasih. Tidak semena-mena Iya, juga ya. tidak semena-mena, jangan sampai karena saya di sini kan ya paling tua gitu, karena orang tua Pasti gitu bener kan. dong, Nah, gitu. jadi paling benar. Jadi mau Iya, mengajarin iya, yang iya. keras sampai nanti anaknya justru pada akhirnya trauma. Benar. Jangan sampai seperti itu. Nah, dari sini kita melihat bahwa Allah itu betul-betul rindu sekali keluarga yang ada di dunia ini itu memiliki satu hubungan yang sangat penting, karena ini merupakan perintah yang Tuhan sendiri berikan gitu Iya. kepada umatnya. Anak-anak menghormati orang tuanya juga mengasihi anak-anaknya, mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang benar gitu. Bukan yang tadi asal-asalan lalu dengan otoritasnya gitu, tidak seperti itu. Nah, dengan demikian kita telah melihat gitu bersama-sama bahwa ketika kita melakukan perintah Tuhan, kita mau mendidik anak kita dengan baik, bahkan kita melihat anak-anak yang ada juga mengasihi, menghormati orang tua, itu adalah hal yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan di dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Seperti itu, Kak. Iya. Itu alasan yang kedua. Tadi sih saya sempat kepikiran juga tentang yang di mana itu, Efesus 6 ya, yang tentang yang ini Tuhan memerintahkan orang-orang Israel untuk di Keluaran menghormati orang tua. Ini Keluaran ya, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Gini Kak, kalau dari ayat ini bisakah kita semacam logika apa hubungannya antara menghormati orang tua kita dengan lanjut umur kita? Nah ini ada, maksudnya kalau di logika aja sih, aku cuman ya random aja. Apakah misalnya ada sisi psikologi tertentu sehingga kita memang berkesinambungan gitu ya, antara kita menghormati orang tua terus bisa lanjut usia gitu. Kira-kira Kak Elsa ada nggak insight-nya gitu? Kira-kira aja. Kalau dari kata supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, itu kan berarti seakan-akan berkat atau hadiah yang Tuhan berikan gitu kan. Jadi ketika kita melakukan hal yang diperintahkan Tuhan, sudah jelas karena kita kan sebagai orang yang percaya, memang kan sudah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Gitu ya. Jadi itu semacam hadiah gitu loh. Ini loh hadiahmu kalau kamu melakukan itu semua. Tapi kembali lagi bahwa ketika kita melakukan itu semua, kita bukan fokus ke hadiah tapi fokus ke Tuhan, perintah Tuhan gitu ya. Kita bukan lagi hidup dengan keinginan daging kita diri sendiri, enggak. Kita supaya hidup, kita diberkati nih, aku melakukan ini gitu. Itu kan salah, enggak seperti itu. Tuhan gitu. I see. Oke. Saya pengen nge-push lagi tapi jangan dulu, nanti aja. Oke Kak, boleh lanjut ke yang ketiga nih, gimana? Oke, alasan yang ketiga yaitu membangun keluarga yang harmonis ini merupakan ekspresi kasih Allah kepada umatnya. Kalau kita melihat lagi di dalam surat Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33, di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus menyampaikan kepada para istri gitu ya, harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Bahkan juga dikatakan suami-suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Dari sini kita melihat gitu ya bersama bahwa Paulus menggambarkan sang istri itu sebagai jemaat dan sang suami itu sebagai Kristus yang mengasihi jemaatnya. Jadi sang istri harus tunduk kepada suaminya sebagai gambaran bahwa jemaat Tuhan itu tunduk kepada Tuhan. Dan suami harus mengasihi istrinya sebagai gambaran bahwa Kristus yang mengasihi jemaatnya. Nah, dari gambaran tersebut terlihat apa? Terlihat ekspresi kasih Allah gitu ya, akan terwujud di dalam keluarga yang harmonis. Nah, dengan demikian akan
terlihat gitu ya, keluarga ini betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Karena dalam hubungan keluarganya terbangun dengan harmonis, dan di situ gambaran Kristus itu terpancarkan gitu ya. Cerminan ekspresi kasih Allah itu kepada jemaatnya itu terlihat gitu oleh banyak orang gitu. Nah, di sini keharmonisan di dalam keluarga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi bukan untuk keluarga kita sendiri, tetapi bagi orang lain. Seperti yang tadi Kak Hendy bilang, ketika contohnya para pendeta gitu, hamba-hamba Tuhan melayani di gereja dengan begitu bagus gitu ya, tetapi di keluarganya tidak terurus dengan baik. Nah, itu kan satu kekeliruan. Jadi keluarga memancarkan kasih Tuhan, dan di situ orang semua bisa melihat dan mereka merasa, wah, ini loh jadi contoh yang baik buat setiap kita. Seperti itu, Kak. Kalau saya boleh simpulkan di poin yang ketiga ini adalah masing-masing dari dari anggota keluarga itu punya role-nya masing-masing, khususnya orang tua gitu ya. Suami itu sebagai role yang memimpin artinya ya, sedangkan istri itu patuh dan menolong suaminya gitu ya untuk menjalani keluarganya gitu, merawat keluarganya. Dan kayaknya banyak juga sih contoh saya nggak mau menyinggung atau kayak gimana, tapi memang banyak contoh di mana role dari masing-masing ya, dari seorang suami atau seorang istri itu nggak dijalankan dengan baik gitu. Ketika itu tidak dijalankan dengan baik, itu efeknya ternyata kalau menurut saya itu buat anak-anak itu juga cukup signifikan, karena nggak ada gambaran sebenarnya kalau anaknya cowok jadi seorang cowok atau jadi seorang pria atau jadi seorang suami itu harusnya kayak gimana, kayak gitu. Itu nggak ada contohnya, sehingga mungkin jadi bingung, atau jadi bahkan besok-besok kalau berkeluarga itu juga gaya memimpinnya juga mungkin kurang contoh, anggapannya kan begitu. Dan ini cukup penting sih buat kita semua sadari role masing-masing dari seorang suami, seorang istri begitu ya, sehingga kita bisa bangun keluarga yang harmonis. Nah, kita dari tadi bilang keluarga yang harmonis. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa membangun keluarga yang harmonis, Kak Elsa? Oke, untuk membangun keluarga yang harmonis secara umum ya. Jadi semua orang pasti bisa melakukannya gitu ya, dalam setiap keluarga. Yang pertama, ini beberapa contoh yang bisa saya sebutkan buat kita semua, yaitu kalau misalnya di dalam keluarga komunikasinya kurang, udah jelas berarti untuk membangun keluarga yang harmonis, dalam setiap anggota keluarga harus membangun komunikasi yang baik untuk keluarganya tersebut. Jadi dalam membangun sebuah hubungan yang baik dan juga sehat, maka setiap anggota di dalam keluarga semua itu harus bekerja sama gitu ya, untuk menghadirkan keharmonisan tersebut, khususnya di dalam keluarga itu sendiri gitu ya. Nah, membangun komunikasi yang baik antara satu dengan yang lain itu merupakan suatu usaha yang penting gitu. Yang tadi pertamanya Elsa bilang, kalau di dalam keluarga itu kurang komunikasinya, otomatis harus membangun komunikasi itu sendiri. Kenapa harus membangun komunikasi? Karena gini, kalau kita membangun komunikasi antara satu dengan lain dalam suatu keluarga ya, di sini kita akan saling terbuka antara satu sama lain. Nggak ada lagi namanya kayak tutup-tutupin masalah, pergumulan gitu ya. Lalu mereka bisa juga saling percaya satu sama lain. Kalau ada komunikasi yang baik, jadi tahu juga, oh ini orangnya seperti ini. Karena gini, ada yang saya ketemuin di dalam satu keluarga itu masih bingung dengan sifat atau karakter saudaranya, keluarganya sendiri gitu. Karena gini, kurangnya komunikasi. Jadi karena sibuk dengan tugasnya masing-masing, kurang quality time gitu kan. Jadi ya udahlah, nggak tahu anak ini kayaknya gimana gitu. Jadi ya udah, makanya kurang mengenal gitu ya. Iya, kurang mengenal satu sama lain. Makanya perlu sekali membangun komunikasi yang baik di dalam satu keluarga. Tanpa adanya komunikasi yang baik,
maka hubungan di dalam keluarga itu bisa tidak terjalin dengan baik. Karena yang seperti tadi dikatakan di awal bahwa pada saat mungkin pas bicara gitu ya, ngobrol-ngobrol, karena kurang mengenal, jadi pas dialog, loh kok begini, ini sepertinya nggak pas, langsung ribut gitu kan. Nah ini kan salah ngejuk misalnya, kok gini, kok malah menyinggung gitu ya, ternyata padahal guyon gitu. Oke. Perlu sekali membangun komunikasi yang baik di dalam satu keluarga gitu ya. Lalu cara yang kedua yaitu kita coba belajar untuk menyediakan waktu untuk berkumpul bersama. Nah, setiap orang tentunya kan memiliki kesibukannya masing-masing. Tapi coba di dalam satu keluarga, marilah satu hari di dalam satu minggu gitu ya, itu menyediakan waktu untuk berkumpul, bercerita, makan bersama. Ketika kita berkumpul, bercerita, makan bersama, tentunya kita yang tadi yang dikatakan di dalam cara yang pertama, pastinya membangun komunikasi itu pasti lebih gampang. Lalu kita juga lebih mengenal, karena kita kan sudah menyediakan waktu nih. Yaudah ayo kita makan bersama. Nanti tahu, aduh aku kurang begitu senang makan gitu, aku lebih senang kita jalan-jalan aja gitu kan. Nah karena gini, karena kesibukan dari orang tua, kesibukan masing-masing seringkali membuat anak itu tertutup. Jadi merasa bahwa ini bukan bagianku, jadi aku lebih senang sama teman-teman karena mereka lebih menyediakan waktu, mereka bahkan ngobrolnya lebih asik sama teman-temannya. Nah ini kan jadi masalah yang lain lagi kalau misalnya itu terjadi di dalam keluarga. Makanya untuk membangun satu keluarga yang harmonis, marilah kita menyediakan waktu, kita mau membangun komunikasi antara satu sama lain agar terjalin satu relasi yang baik di dalam satu keluarga gitu ya. Itu mungkin buat jemaat, umat yang sedang menonton, misalnya kenal ada suatu keluarga yang anaknya misalnya pendiam, bisa jadi ada waktu sifat atau karakter dari anak itu berkembang, itu kurang adanya waktu atau atensi ya untuk anaknya ini, sehingga dia kurang bisa ekspresif, kurang bisa mengeluarkan unek-uneknya misalnya ngomong. Itu bisa jadi, saya nggak ngomong 100%, tapi bisa jadi karena itu juga gitu. Oke. Boleh lanjut ke poin berikutnya, Kak. Oke. Poin yang berikutnya yaitu memiliki sikap saling pengertian antara satu dengan yang lain gitu. Ini hal yang penting di dalam satu keluarga. Selain menyediakan waktu untuk berkumpul bersama, saling mengerti antara satu sama lain di dalam satu keluarga merupakan cara yang baik di dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis. Nah, dengan adanya sikap ini, maka kemungkinan terjadinya keributan-keributan dalam keluarga bisa jadi sangat minim. Karena kita sudah mengerti. Oh iya, contohnya di rumah, kayak di rumahnya Elsa. Elsa tahu nih, mama orangnya suka sekali ngomel gitu ya. Nah, jadi untuk mengurangi keributan di dalam rumah, ya Elsa tidak boleh menjawab gitu. Lebih baik diam aja, dengerin semua omelan itu. Nanti agar mama itu selesai sendiri omelannya gitu. Itu kan tahu kan, oh iya mama ini orang seperti ini. Nah keributan itu bisa berkurang gitu. Tapi kalau semisalnya mama sudah bilang A, ngomelin A, lalu Elsa sendiri respon bilang B lagi, pastinya nggak selesai, ribut terus satu hari, bisa saja sampai 1 minggu ribut terus, hanya padahal masalah yang kecil gitu. Makanya penting sekali memiliki sikap untuk saling mengerti antara satu sama lain. Gitu Kak. Gimana caranya kita punya sikap yang saling mengerti kalau misalnya kita balik ke poin yang kedua tadi, kita nggak pernah mau menyediakan waktu ya untuk mengenal gitu ya. Jadi ini nyambung semua ini 1, 2, 3 poinnya. Boleh Kak lanjut ke poin yang keempat. Nah poin yang keempat yaitu menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam keluarga. Kan tadi dikatakan ada beberapa alasan gitu ya yang menyebabkan keributan dalam keluarga, konflik yang tidak diselesaikan. Nah oleh sebab itu di bagian ini mari kita mau menyelesaikan setiap konflik yang terjadi. Ya meskipun dari setiap konflik itu tidak semuanya bisa diselesaikan, tapi kita kembali lagi kepada poin yang ketiga.
punya sikap mengerti. Oh ya sudah, saya tahu begini. Dan nantinya kalau kita melihat di dalam poin yang berikutnya, khususnya untuk orang-orang percaya, itu Allah ada berfirman bagi setiap kita bagaimana kita menghadapi itu semua. Oke, kita lanjutnya. Jadi konflik atau perselisihan tentunya pernah dialami atau dirasakan oleh semua makhluk hidup. Pasti. Kayak Hendy sendiri pernah mengalami hal tersebut nggak? Pasti Pasti pernah. ya. Nah, konflik yang terjadi bisa timbul dari dalam diri sendiri ataupun dari luar gitu ya. Nah, konflik yang terjadi dapat memberikan dampak, baik itu dampak yang positif ataupun dampak yang negatif di dalam kehidupan kita, sehingga diperlukan respon yang baik agar menghasilkan tentunya dampak yang baik. Kalau konflik yang terjadi lalu kita responnya negatif, ya udah pasti nanti ribut terus ya, kayak tadi Elsa bilang, Mama bilang A lalu Elsa bilang B, ya udah ribut terus nggak selesai. Tapi coba kita meresponnya dengan baik, tentunya nanti endingnya ya bisa saja dapat terselesaikan juga dengan baik. Nah, konflik dalam keluarga merupakan hal yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Sebab setiap orang di dalam keluarga itu memiliki perbedaannya masing-masing. Akan tetapi keluarga harus dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Karena gini loh, kalau kita membiarkan konflik itu terus menerus terjadi, tidak diselesaikan, ya kita takutnya akan diungkit terus gitu ya. Jadi memang perlu sekali kita mengambil waktu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Tapi memang kembali lagi bahwa tidak semua konflik yang terjadi di dalam keluarga itu bisa diselesaikan dengan baik. Mungkin hari ini konflik tidak bisa diselesaikan pada hari ini, mungkin di waktu yang akan datang. Tapi kembali lagi dengan sikap kita, cobalah kita mengerti. Jadi biar dengan proses belajar menghadapi itu semua, kita bisa menyelesaikan konflik yang terjadi. Nah, itu kan poin-poin yang secara umum gitu ya. Oke, di sini kita akan bersama-sama melihat gitu ya, bagaimana caranya orang Kristen, orang percaya membangun keluarga yang harmonis, yang terdapat tentunya di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini ada nih, memberikan guide ya, hal yang baik buat kita semua gitu ya. Yang pertama yaitu takut akan Tuhan. Di dalam suatu hubungan, terkhususnya keluarga Kristen ya, hubungan orang-orang percaya, nah takut akan Tuhan itu adalah hal yang paling mendasar di dalam segalanya. Loh, kenapa takut akan Tuhan itu menjadi dasar di dalam segalanya? Karena gini, orang yang takut akan Tuhan, orang yang cinta sama Tuhan, takut di sini bukan berarti mengarah ke negatif ya. Tapi ini sebagai bentuk kita mengasihi dia, menghormati dia, makanya kita takut sama dia. Respect gitu ya. Iya betul, respect sama dia. Nah di sini tentunya kita yang takut akan Tuhan akan terus-menerus taat kepada Tuhan. Kita akan berusaha melakukan hal-hal yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Perintah yang Tuhan berikan di dalam Alkitab, pasti kita akan berusaha untuk melakukan itu semua. Karena tadi kita takut akan Tuhan, kita mencintai Dia. Jadi di dalam keluarga, setiap anggota keluarga itu harus memiliki rasa takut akan Tuhan. Karena ini adalah cara membangun keluarga yang harmonis, terkhususnya orang Kristen. Jadi memang orang Kristen, orang percaya memiliki caranya yang sangat istimewa gitu ya. Jadi harus takut akan Tuhan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu tunduk kepada kepala keluarga di dalam Tuhan. Nah, tunduk kepada kepala keluarga tentunya hal yang wajar gitu ya. Di keluarga-keluarga lain selain keluarga Kristen pasti sudah melakukan itu semua, tunduk kepada kepala keluarga. Tetapi pada bagian ini Kak, ada hal yang khusus, ada hal yang istimewa bagi setiap orang percaya, di mana kita melakukan itu semua di dalam Tuhan. Jadi ketundukan itu kita lakukan seperti kita tunduk kepada Tuhan, yang didasarkan atas apa? Atas kecintaan kita kepada Tuhan, atas iman kita kepada Tuhan. Dan itu kita melakukannya secara total, sungguh-sungguh. Dan ketika kita melakukannya itu tidak bersifat temporer yang hari ini saja, sesaat aja, enggak, tapi selamanya.
melakukan semua itu dengan ketulusan Ya. hati kita. Dan harus diingat, sebagai kepala keluarga, ketika anggota di dalam keluarga itu tunduk kepada kepala keluarga, maka kepala keluarga tidak boleh menyalahgunakan hal tersebut. Mungkin karena merasa saya kok disegani gitu di dalam keluarga, mereka kok sepertinya ketika saya bilang A, mereka oh iya, saya bilang B, oh iya. Wah, bolehlah saya menyalahgunakan itu dengan menguasai mereka, mungkin bahkan juga merendahkan mereka, anak-anaknya. Kamu nih begini, dijelek-jelekin gitu ya. Bahkan pada tindakan yang paling mengerikan adalah menyiksa. Kalau kita melihat ada kekerasan KDRT karena menganggap bahwa saya ini memiliki otoritas gitu. Tidak boleh seperti itu. Ketika anggota keluarganya tunduk, kita justru diajarkan untuk apa? Menghargai mereka. Kita justru mengasihi mereka, bahkan kita harus melindungi mereka semua gitu. Ya seperti kasihnya Kristus kepada jemaatnya gitu aja. Benar. Kayak gimana? Masa malah KDRT? Ya enggak dong harusnya. Tapi justru karena poin yang kedua ini melihat bahwa justru tanggung jawab dari kepala keluarga itu sangat krusial menurut saya. Kayak kalau yang lain tunduk gitu aja itu pun sulit, apalagi memimpin. Kalaupun kita nggak tahu ini arahnya mau kemana gitu ya sebagai kepala keluarga, ini kan bakal jadi problem lagi gitu kan. Dan ini benar-benar menjadi poin yang harus disadari untuk kita semua, apalagi untuk jemaat yang mungkin akan memulai keluarganya yang baru ya kan. Ini poin yang sangat penting. Kita nggak bisa exploit gitu ya firman-Nya Tuhan ya, memang harus tunduk kepada suami ya, tapi sebagai suami ini harus mengasihi keluarganya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Ya, oke. Lanjut Kak ke poin yang ketiga. Yaitu hidup saling mengasihi. Tentunya semua orang, baik itu orang Kristen, bahkan yang di luar juga diajari untuk hidup saling mengasihi. Tapi kembali lagi kita melihat bahwa Allah itu telah berfirman, setiap orang yang sudah percaya itu memang harus hidup saling mengasihi seperti kepada dirinya sendiri. Bahkan dikatakan ya, di dalam 1 Yohanes gitu ya, dikatakan bahwa jika ia mengasihi Allah, maka ia harus mengasihi orang lain. Jadi bagaimana kita mau bilang aku takut akan Tuhan tetapi kepada orang tua tidak. Aku mengasihi Tuhan tetapi kepada orang-orang di sekitar kita cuek gitu. Jadi makanya di sini di dalam 1 Yohanes itu dikatakan bahwa kalau kamu mengasihi Allah, maka yang kamu harus lakukan adalah apa? Mengasihi orang lain. Jelas bahwa sebagai orang percaya harus hidup di dalam kasih. Loh kok begitu? Karena kita kembali lagi melihat teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan gitu ya. Jika dalam keluarga sendiri tidak ada kasih, kita tidak memiliki kasih antara satu sama lain, mau bagaimana kita membangun keluarga yang harmonis kalau tidak ada kasih? Adanya justru nanti ada rasa curiga, membenci satu sama lain, apa yang dilakukan, kok kayak gini selalu salah dan salah gitu ya. Makanya kasih itu penting bagi setiap orang percaya, terkhususnya kalau kita membangun satu hubungan, yaitu hubungan keluarga gitu ya. Nah, kasih dalam satu keluarga itu sangatlah penting, sebab kasih menjadi salah satu fondasi dalam keluarga itu sendiri. Anggota dalam keluarga harus juga saling mengasihi satu sama lain, seperti kembali lagi mengasihi diri mereka sendiri. Nah, tindakan mengasihi ini merupakan implementasi dari apa? Dari pengorbanan Yesus di kayu salib untuk orang yang berdosa. Yesus melakukan itu semua karena apa? Karena dia mengasihi kita semua umat yang berdosa ini. Nah, oleh sebab itu kembali lagi, kita pun sebagai orang yang sudah menerima keselamatan tersebut, kita harus melakukan itu sebagai standar di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga. Nah, dengan sikap saling mengasihi antara satu dengan yang lain, tentunya membangun keharmonisan di dalam satu keluarga. Dan kembali lagi bahwa ketika kita mengasihi itu di dalam Tuhan. Jadi kita melihat sosok Tuhan yang mengasihi kita semua gitu. Jadi ini
istimewanya bagi orang percaya gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Jadi betul-betul mengingat, oh ya, di dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan berarti melakukannya dengan kesungguhan hati, tidak terpaksa, tidak dengan bersungut-sungut, tapi oh iya, melakukan semua karena cinta Iya, Tuhan, melakukan semua dengan sungguh-sungguh. Seperti itu, Kak. iya, iya. Ada semacam pegangan ya, pegangan pedoman kita dalam menjalani kasih itu nggak sembarangan mengasihi, tapi karena kita sudah lebih dulu dikasih gitu ya. Ya, Ada contohnya ada gitu ya. contoh. Ya, ya, ya. Oke, lanjut Kak ke poin yang keempat. Yaitu menghormati dan menaati. Nah, di dalam membangun satu keluarga yang harmonis, jadi bukan hanya anak-anak saja yang menghormati orang tua. Oke, anak-anak kalau papa bilang ini, mama bilang ini harus gini. Tetapi juga sebaliknya, orang tua juga harus menghormati mereka. Ya, Makanya di dalam surat Efesus juga dikatakan, bahkan juga di Kolose, ketika para ayah, intinya orang tua mengajari anak-anak jangan sampai membuat mereka itu marah. marah. Oke. Jadi otomatis kita harus menghargai perasaan mereka. Kalau mereka bilang, "Pak, ini aku bingung," jangan sampai kita kayak, "Kamu ya," langsung merendahkan mereka. Enggak, kita Iya, harus iya, iya. mendidik mereka pelan-pelan. Semua itu memang butuh proses, tidak bisa satu kali langsung jadi gitu. Enggak, butuh waktu yang panjang gitu ya. Nah, tindakan ini harus dilakukan di dalam Allah. Jadi ketika kita menghormati, kita menaati, itu kita melakukan semua di dalam Allah. Itu artinya hormat dan taat seperti kepada Allah, melakukan yang dikehendaki Allah bagi setiap kita. Nah, menghormati dan menaati sama halnya dengan kita menghormati dan menaati Allah. Jadi saat kita melakukan semuanya itu, mari kita melakukannya kembali lagi Ya. dengan kesungguhan hati kita, sepenuh hati kita. Seperti untuk siapa? Seperti untuk Tuhan gitu ya. Karena itulah yang indah bagi Allah. Nah, kalau kita berbicara menghormati dan menaati gitu ya, jika nanti di dalam satu keluarga ada seorang ayah atau ibu gitu ya meminta gitu ya untuk anaknya melakukan satu kejahatan, entah itu mencuri atau pukul temannya. Kalau misalnya temanmu pukul kamu, balas saja. Bahkan kalau kita disuruh balasnya lebih keras lagi, maksudnya pukulnya lebih kejam lagi gitu ya. Kita sebagai anggota di dalam keluarga, bahkan kita sebagai manusia yang ada pada saat ini harus menolaknya. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Loh, Oke. kembali lagi, katanya kita harus menghormati orang tua kita, kita harus menaati. menaati. Ya. Bagaimana? Kita harus ingat bahwa menghormati dan taat kepada manusia, ingat, kepada manusia itu memiliki keterbatasan. Kita bisa menolak, apalagi kalau orang yang ada di sekitar kita suruh kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita harus menolak. Karena kita kan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita mau melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau itu mengarah yang negatif, kita harus menolak. Tentu enggak gitu ya. Tetapi kalau di sini Allah, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi menghormati Allah, menaati Allah itu tidak memiliki batasan. Ya benar. Dan kita tahu bersama ya bahwa ketika Allah memberikan perintah, menyuruh kita untuk melakukan sesuatu hal, itu melakukan hal yang baik loh semuanya, yang berkenan. Jadi makanya kalau kepada Allah itu tidak memiliki batasan, tapi kalau kepada manusia itu ada batasannya. Jadi cukup, oke, sampai sini aja, nggak boleh saya melakukan itu karena tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi kembali lagi bahwa kita menolak itu karena itu tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi seperti itu, Kak, untuk membangun satu keluarga yang harmonis, terkhususnya orang percaya yang melakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gitu, Kak. Oke. Penjelasannya sudah cukup lengkap sebenarnya, Kak. Tapi mungkin jemaat yang sedang menonton mungkin punya pertanyaan-pertanyaan lain mungkin yang belum bisa tersampaikan. Tapi saya ada pertanyaan. Semoga ada yang merasa terwakili ya dengan pertanyaan saya gitu. Jadi ya bisa jadi out of topic sedikit. Bisa jadi ya mungkin
bukan mungkin lagi, kita semua tidak pernah bisa atau tidak pernah memilih kita itu ditempatkan di keluarga yang seperti apa. Ya sebagai anak gitu ya, sebagai anak kita ditempatkan di keluarga yang seperti apa. Misalnya nih, memang ya keluarga yang kita punya, keluarga inti yang kita punya sekarang itu memang bisa dikatakan tidak harmonis gitu, tidak melandaskan membangun keluarga ini berdasarkan Tuhan gitu, berdasarkan kasihnya Tuhan. Sehingga mungkin ya bisa jadi terlalu banyak konflik yang terjadi di dalam keluarga, dan saya yakin ini nggak terjadi jarang, tapi cukup banyak di keluarga, bahkan di keluarga Kristen gitu, cukup banyak contohnya. Nah, kita mungkin role-nya sebagai anak, gimana sih Kak caranya supaya kita ya mungkin selain dengan hormat kepada orang tua, atau bisa jadi ada yang sampai terluka begitu dalam sehingga mungkin mereka bahkan nggak bisa untuk bahkan respect kepada orang tuanya, itu bahkan sudah nggak bisa gitu karena lukanya yang begitu dalam. Nah, mungkin ada nggak sih Kak cara gimana sih caranya supaya kita bisa tetap mengasihi, tetap menaati, menghormati orang tua kita dengan tidak mendukakan hati Tuhan gitu, dengan tidak misalnya lari kah dari keadaan itu, atau justru lari itu adalah solusi. Saya nggak tahu, mungkin ada tips nggak Kak kira-kira gimana sih caranya menghadapi lah keluarga yang seperti itu. Gimana? Untuk menghadapi keluarga yang seperti itu ya. Apalagi kalau kasusnya belum sampai parah, keluarganya bahkan dirinya pun belum sampai terluka yang sampai parah banget. Sebagai anak kita mendoakan. Tentunya peran anak-anak yaitu mendoakan orang tua kita, mendoakan keluarga kita, biar Tuhan yang mengubahkan mereka. Itu tidak singkat cepat langsung berubah, enggak. Itu butuh proses yang panjang banget. Lalu kalau semisalnya pada akhirnya kita sendirinya sudah sampai luka yang sangat kecewa, bahkan sampai benci, maka kita memerlukan orang lain. Memerlukan orang lain ini, gereja itu kan ada konseling gitu kan ya. Ada para pendeta. Apalagi kalau kita melihat bahwa para hamba Tuhannya, para pendetanya memiliki keluarga yang baik gitu ya. Kita minta mereka untuk menolong apa? Menolong luka kita ini, menyembuhkan luka kita ini. Dengan cara kita konseling, kita menceritakan bagaimana kita punya luka itu. Tentunya pasti di konseling tersebut kita diajarkan untuk mengasihi. Dan kita melihat lagi pengorbanan dari orang tua kita. Meskipun kita melihat, mereka mendidikku seperti ini, sangat keras. Mereka nggak pernah cocok, mereka selalu ribut. Tapi coba lihat, ketika kamu di kandungan ibu selama berapa waktu, ibu berjuang gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat lagi bagaimana pengorbanan mereka, dan kita diobatin dengan konseling, maksudnya orang ketiga yang kita perlukan gitu kan ya, itu pelan-pelan akan membuat kita sembuh, tapi nggak bisa langsung sembuh total. Pelan-pelan sembuh, butuh proses yang jelas. Kita mendoakan keluarga kita, Tuhan akan pulihkan. Kenapa Elsa bisa bilang seperti itu gitu ya? Dari pengalaman. Karena gini, di dalam keluarga Elsa itu merasa bahwa didikan papa dan mama itu keras. Elsa merasa mereka nggak mengasihi Elsa. Sampai di dalam hati ini ada kepahitan kepada mereka. Itu yang membuat kayak lebih senang tinggal di keluarga orang lain daripada di rumah. Merasa kayak di rumah itu masuk dalam neraka. Aduh, ribut terus gitu ya. Piring terbang gitu. Tapi dalam proses itu Tuhan mengizinkan untuk Elsa menghadapi hal tersebut. Elsa mendoakan, lalu Tuhan izinkan untuk Elsa bertemu dengan seorang konselor gitu ya. Pelan-pelan membantu Elsa untuk keluar, dan diingatkan bagaimana walaupun memang mereka itu cara didiknya keras, tapi mereka itu mengasihi.
mereka itu nggak mau sampai Elsa itu di jalan yang salah, tapi memang cara didiknya mereka sangat keras. Rotan itu mereka gunakan untuk mendidik gitu ya. Nah itu yang sampai kan rasa lukanya itu bukan hanya di kaki atau di badan, tapi di hati ini sangat luka gitu ya. Tapi ternyata betul didikan mereka itu betul-betul membentuk Elsa gitu ya. Dan di situ ketika Elsa sendiri mulai terpulihkan, keluarga pun pelan-pelan Tuhan pulihkan. Relasi dalam keluarga pun terbangun dengan baik gitu loh. Kita tiap malamnya berdoa bersama, komunikasinya juga mulai baik, lalu kita saling menguatkan. Keributan itu tidak seperti dulu tuh Elsa selesai ibadah pulang ke rumah tuh ribut itu di rumah. Jadi kenapa gitu ya? Elsa sendiri membawa topik ini karena memang dari pengalaman gitu ya, dari apa yang Elsa hadapi gitu ya. Dan di situ kayak oh iya, pertama memang kita harus memiliki sikap hati untuk berdoa. Berdoa untuk keluarga kita. Jangan menyepelekan doa ya, soalnya doa itu sangat penting banget gitu ya. Dan yang kedua, kita membutuhkan orang lain yang dapat dipercaya untuk menolong kita supaya menyembuhkan luka ini. Karena gini, kalau kita nggak menyembuhkan luka ini, bisa saja kan nggak semuanya ya. Kita bisa mengeraskan hati kita nggak mau mendengarkan mereka, bahkan nantinya ujung-ujungnya apa? Berdampak kepada keluarga kita sendiri. Nantinya kalau kita membangun keluarga kita merasa saya dapatnya begitu, ya udah nanti penerapannya kayak gini. Nah, seperti itu. Kalau boleh tahu berapa lama Pak kakak kira-kira untuk recover dari kepahitannya Kak Elsa sampai ya pelan-pelan pulih itu kira-kira? Sampai terlukanya asik. Itu dari SD sampai SMP. Sampai SMP, SMA itu pemulihan. Dan sampai saat tahun-tahun ini berarti sampai saat ini ya puji Tuhannya itu sudah mulai sembuh. Dan di situ Elsa ingat salah satu dosennya Elsa itu menyuruh Elsa untuk tulis di dalam surat tentang kepahitan tersebut. Ditulis sampai Elsa itu menangis, lalu diminta untuk berdoa. Dan ternyata langsung lega gitu. Beban itu kayak berkurang. Jadi pelan-pelan Tuhan pulihkan gitu ya. Jadi memang semuanya itu butuh proses. Seperti itu sih Kak. Tipsnya yang mungkin Elsa bisa berikan gitu buat kita semua. Wah, ini sangat tipsnya sangat praktikal karena datang dari seorang yang punya pengalamannya sendiri, dan puji Tuhan sudah Tuhan berikan pemulihan gitu ya sampai sekarang. Dan ya saya yakin banyak sih yang perlu tips ini. Mungkin juga banyak juga yang merasa malu mungkin untuk cerita, gengsi atau apapun itu, untuk cerita tentang ya ternyata keluarganya ini bukan keluarga yang harmonis, atau bahkan dia merasa gak nyaman di keluarganya sendiri. Ini sangat urgent menurut saya, sangat important, karena ya itu tadi, kalau kita belum ready untuk bisa mengampuni, masih ada kepahitan, terus kita mau membangun keluarga yang baru, itu bisa dikatakan sebagai ya apa ya, ada roh yang turun juga ke keluarga kita yang baru, dan itu akan lebih sulit lagi untuk mematahkan itu, karena ibaratnya sudah kadung gitu ya, udah kadung turun gitu. Dan ya puji Tuhan Kak Elsa boleh sharing tips ini. Jadi mungkin untuk jemaat, untuk umat sekalian yang sedang nonton, mungkin sedang menghadapi pergumulan yang sama gitu ya, tentunya jangan takut, jangan ragu untuk bisa konseling ke pendeta kita. Ada banyak pendeta kita yang bisa siap untuk membantu untuk bisa proses recovery dari kepahitannya. Dan ya kita semua berharap ada pemulihan dalam keluarganya kita semua. Oke, Kak boleh kasih kita semua kesimpulan, kata-kata kesimpulan dari pendalaman ajaran kita kali ini. Oke, jadi kesimpulannya dari dari bagian yang tadi kita sudah diskusikan, bicarakan bersama, bahwa relasi dalam keluarga, khususnya keluarga Kristen,
memang harus terbangun dengan harmonis, terbangun dengan baik antara satu dengan yang lain gitu. Baik dalam artian bukan udah los aja gitu hidup datar, enggak. Permasalahan pasti terjadi gitu ya. Pasti terjadi di dalam setiap keluarga. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan gitu ya, karakter semuanya. Tetapi walaupun itu semua terjadi, biarlah itu tidak menjadi menjadi penghambat kita terus memancarkan kasih Tuhan. Kita harus terus membangun relasi yang baik. Jangan sampai karena ada perbedaan itu akhirnya membuat kita pisah antara satu sama lain. Justru dengan adanya perbedaan antara satu sama lain itu justru membentuk kita di dalam satu keluarga. Kita bisa saling terbuka, saling mengasihi, mengenal antara satu dengan yang lain gitu ya. Kenapa kita harus membangun satu keluarga yang harmonis? Kita harus berusaha menjadi pribadi yang harus takut akan Tuhan, yang betul-betul mau melakukan semua, karena kembali lagi Allah menghendaki relasi dalam keluarga itu memang terbangun dengan harmonis, dengan utuh. Alasan Allah mengizinkan itu semua, menghendaki keluarga dalam dunia ini terbangun dengan harmonis agar mencerminkan Kristus. Kembali lagi, keluarga itu adalah desain Allah untuk memuliakan Tuhan, tujuannya gitu ya. Makanya dari keluarga yang terbangun dengan harmonis tentunya mencerminkan Kristus bagi orang lain. Dan melalui keluarga kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Keluarga kita menjadi berkat bagi orang lain. Seperti itu, Kak. Oke. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Kak Elsa buat penjelasan mengenai relasi dalam keluarga ya, keluarga yang harmonis. Biarlah kita semua boleh mendapatkan banyak pelajaran ya. Tentunya banyak sih poin-poin yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, dan kita bersyukur boleh dikasih tips juga dari Kak Elsa, biarlah boleh menjadi start untuk recovery proses untuk rekan-rekan yang mungkin sedang mengalami pergumulan yang sama. Oke, thank you Kak Elsa. Mungkin boleh ditutup dalam doa. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu juga yang sudah menyaksikan tayangan kita pada saat ini. Untuk mengakhiri perbincangan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami rindu biarlah apa yang sudah kami saksikan bersama itu menjadi berkat buat setiap kami, dan kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami mampu melakukan ini semua di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami semua akan kembali di dalam setiap aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang terus menyertai, yang terus melindungi setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Elsa buat penjelasannya pada hari ini. Terima kasih juga untuk semua jemaat yang sudah menonton pendalaman ajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.